Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku yang sudah mengikuti pelajaran Bapak pada hari ini, yaitu pelajaran PKK ya, Produk Kreatif Kewirausahaan. Baik, jangan lupa untuk mengawali harinya dengan membaca doa dulu sebelum belajar ya, supaya menambah kemanfaatan untuk diri kita nanti ya. Baik, untuk materi kali ini saya akan membahas tentang faktor keberhasilan seorang wirausaha ya, atau faktor keberhasilan wirausaha. Oke ya, belakangan ini banyak orang yang tertarik dengan dunia wirausaha ya. Terlebih setelah melihat langsung para pebisnis yang sukses ya dalam menjalankan usahanya ya. Sehingga meraih omset yang sekian ya, dan sekian mungkin ya. Ya, bahkan pekerja kantoran pun ya banyak yang tertarik ya untuk sambil bekerja dan menjalankan bisnis ya. Atau bahkan ada yang memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan banting setir ke dunia wirausaha ya. Nah, tentu ini sangat menggiurkan ketika melihat contoh seseorang yang sudah sukses ya. Tapi jangan lupa ya untuk melihat setiap cerita di balik kesuksesan mereka itu pasti ya ada banyak hal yang perlu dipelajari. Karena pada faktanya beberapa dari mereka juga harus mengalami kepahitan terlebih dahulu ya. Nah, sebelum usahanya bisa seperti sukses seperti sekarang ya. Nah, berikut akan saya bahas 7 faktor ya yang menunjang dalam kesuksesan berwirausaha ya. Baik, yang pertama adalah faktor modal ya. Nah, faktor modal ini menjadi sebuah rahasia umum ya apabila modal atau jumlah anggaran yang dimiliki oleh seorang pebisnis ya dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan usaha yang tengah dijalankannya. Modal yang terlalu kecil, itu mungkin akan membuat usahanya mungkin sedikit lambat berkembang lah ya. Nah, beda lagi dengan jika modalnya besar ya. Nah, kalau modalnya besar kan bisa salah satunya dengan mendukung promosi ya. Promosi besar-besaran misalkan melalui iklan online ya, nyewa artis TikTok, diiklankan produknya ya, di-endorse ya. Nah, untuk menjadi sponsor ya dan sebagainya, mungkin ya membuat spanduk ya atau brosur ya mungkin. Nah, itu kalau modalnya besar ya. Nah, tapi masalahnya jika modalnya kecilnya, promosinya kita harus sedikit kreatif mungkin ya. Dan bisa mengolah sumber daya yang ada ya. Nah, ini sumber dana ya. Nah, mungkin sumber dana modal ini bisa didapatkan dengan beberapa cara mungkin ya. Yang pertama mungkin Anda bisa menabung ya. Nah, menabung untuk mengumpulkan supaya bisa mendapat modal tambahan ya. Nah, tapi mungkin jangka waktunya itu lama ya. Tapi tidak apa-apa ya, harus sedikit sabar mungkin ya. Ya, atau dengan cara meminjam ya. Nah, meminjam ini tapi kalau untuk pengusaha pemula ini biasanya harus tahan dulu ya. Karena yang namanya pinjam itu mesti dikembalikan. Nah, dan hal yang perlu diingat kalau dalam pinjam meminjam ya. Nah, itu kita perhatikan dulu ya, itu sumber dananya kita dapat dari mana? Apakah dari lembaga keuangan yang syariah atau yang konvensional ya, itu perlu kita perhatikan juga ya. Karena itu akan berdampak kepada keberkahan harta yang kita dapatkan nanti ya. Baik, itu mengenai sumber dana ya. Nah, sekarang saya lanjutkan yang kedua ya, yaitu faktor produk ya. Nah, faktor produk ya ini sebagai wirausaha sudah tentu peran Anda di sini adalah sebagai seorang produsen ya yang membuat produk. Pemilihan produk yang akan diluncurkan ke pasaran juga bisa menjadi faktor penentu kesuksesan atau kegagalan bisnis Anda ya. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan untuk memilih jenis produk yang memang dijamin terus laku dan diminati oleh pasar ya. Nah, mungkin ya. Di samping itu pertimbangkan juga ya pemilihan bahan baku ya.
Nah, misalkan Anda punya ide untuk membuat produk. Ini saya ada contoh ya. Misalkan Anda membuat suatu produk ya. Nah, misalkan Anda akan membuat keripik lah ya. Tong muluk-muluk nyen motor segala rupa lah ngiring keripik we heula. Baik ya. Keripik ya. Nah, ini harus Anda perhitungkan dulu ya. Nah, ini cara membuatnya, mungkin rasanya harus Anda uji dulu ya. Nah, jadi kalau sudah enak dan berkualitas, ya baru bisa Anda luncurkan ke pasar ya, supaya menghasilkan suatu produk yang bagus ya. Nah, tapi Anda pertimbangkan juga kan kalau singkong itu asalnya mungkin dari singkong ya, nah, pohon singkong ya. Nah, biasanya untuk skala produksi ini tercekap gaduh satangkalnya, satangkal dua tangkal. Nah, itu ketersediaan bahan baku juga harus dipertimbangkan ya. Nah, jangan sampai produksi jadi mampet ya di tengah jalan karena kesulitan mencari bahan baku ya. Nah, dan ingat juga bahwa bisnis Anda dikenal dengan ciri khas bahan yang digunakan ya. Nah, jadi lamun sampeuna anu model A teh ulah diganti jadi ke model Z gitunya bisa beda rasana. Nah, bahaya itu ya. Bisa menjadi cacat produk nanti ya. Nah, minimal mungkin Anda kalau mau membuka usaha keripik singkong kedah gaduh kebon sampenya. Nah, supaya menjaga ketersediaan bahan baku ya. Nah, atau mencari partner bisnis lah yang punya kebonan rada lega merenya kebon sampe. Nah, itu contoh produk ya. Jadi tentang faktor produk ya. Baik, yang ketiga, faktor yang menunjang keberhasilan dalam berwirausaha itu adalah faktor pasarnya. Nah, faktor pasar ini ya, hal tersulit dalam berwirausaha adalah menyesuaikan produk kita ya yang kita buat dengan selera pasar ya. Nah, jadi pamijanten pengusaha mah teu keing merek doang ya. Janten kita kedah tahu nya apa kebutuhan pasar dan apa minat pasar itu seperti apa ya. Mulai dari apakah produk yang Anda dapatkan tempat dan peluang menjadikan saat diturunkan di pasaran ya. Nah, jadi supaya produk Anda itu mendapat peluang ya dan tempat di pasaran ya. Hingga apakah produk tersebut akan dapat diterima konsumen ya. Terlebih untuk produk jenis baru yang belum familiar mungkin ya merekna anyar cenah ieu nya. Misalkan tadi keripik sampe teh merekna naon misalkan ya, oh ieu mah anyar cenah merekna. Nah, belum mendapat kepercayaan itu ya. Nah, mesti proses berarti ya. Nah, ada proses dulu ya. Nah, sebelum gegabah melakukan produksi besar-besaran, ya alangkah baiknya Anda uji coba produk dulu di pasarnya. Tong waka ngadamel satrek sampeuna misalkannya keripikna. Nah, tapi cobaan heula beberapa puluh dulu, diantarkan dulu ke warung-warungnya dulu nya. Dicoba dilihat, oh ternyata kalau respon pasarnya bagus ya, peminatnya banyak. Nah, baru Anda tambah produksi, jangan sampai nanti hasil produksinya tidak terjual, menumpuk di gudang, akhirnya jadi rusak ya. Nah, jadi itulah pentingnya mempertimbangkan faktor pasar juga ya. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat adalah faktor perencanaan ya. Nah, bisnis planning memang salah satu komponen terpenting untuk menentukan kesuksesan berwirausaha ya. Tanpa perencanaan yang tepat, akurat dan jelas, maka usaha yang dibangun tidak akan bisa maju ya. Karena dalam proses perencanaan inilah Anda akan membuat tujuan usaha beserta visi misinya. Nah, jadi ku hidup kedah direncanakeun heula nya. Pami bade ngadamel usaha teh. Bade usaha naon? Pemasarana, target pasarna dari usia berapa ke berapa gitunya. Nah, da meureun ngical keripik sampe nu teu as mah meureun kanu tos sepuh mah moal pajeng gitunya. Berarti pasarnya mungkin dari anak-anak sampai dewasa mungkin ya. Nah, itu contoh lah. Oke ya, itu perencanaan, pentingnya sebuah perencanaan ya, faktor perencanaan.
Selanjutnya adalah faktor manajemen ya. Manajemen ya. Dalam membangun sebuah bisnis, Anda juga harus memiliki manajemen yang jelas ya. Sehingga sumber daya manusia dapat terorganisir ya. Dan sumber daya alat dan bahan juga ya. Nah, ini sangat penting ya supaya setiap orang mengetahui apa peran dan fungsinya. Ya, sehingga tercipta ya keselarasan pekerja dan SDM menjadi lebih optimal ya. Di antaranya manajemen produksi mungkin ya, keuangan. Itu harus Anda atur. Jangan sampai besar pengeluaran daripada penghasilan ya. Faktor hiburan juga mungkinnya. Nah, kemudian di dalam web puyeng gitunya perlu piknik sekali-sekali. Ya, itu perlu diatur juga ya, manajemen ya, waktu. Nah, ini waktu ya. Manajemen waktu juga ini hal yang penting ya. Nah, ulah bade niat berwirausaha udangna kaberangan bae nya jam 8 jam 10 karah hudang salat subuh henteu. Nah, itu bahayanya. Nah, jadi kedah salat subuh heula nya supados berkah rezekinya. Nah, mungkin nanti dilihat lagi manajemen statistik perusahaan Anda ya, bisnis Anda, manajemennya itu statistiknya apakah naik, apakah turun. Tong cuek baik gitunya kudu dikaji statistiknya. Oke, baik, yang selanjutnya adalah faktor persaingan ya. Nah, di dalam bisnis itu pasti ada faktor persaingan ya. Nah, belakangan ini ya tingkat pembangunan industri di Indonesia memang menanjak cukup drastis ya. Dan buruknya adalah bahwa hal tersebut juga diikuti dengan ekspansi pasar bebas ya, kebanjiran produk-produk impor dari negara luar yang lebih murah sehingga mungkin produk dari dalam negeri itu akan agak kesulitan bersaing ya. Nah, sehingga persaingan bisnis juga menjadi semakin ketat ya. Nah, faktor persaingannya urang kudu ningali oge gitunya faktor persaingan upami bade ngadamel bisnisnya. Misalkan hidup bade muka warung, di situ sudah ada 5 warung dan hidup buka lagi 1 jadi 6 warung. Waduh, itu persaingannya pasti semakin ketat ya. Nah, diusahakan cari ya buat produk yang memang faktor pesaingnya itu kecil ya. Diusahakan itu ya. Oke ya. Dan yang terakhir adalah faktor SDM ya atau sumber daya manusianya. Nah, pemilihan pekerja atau sumber daya manusia memang memberikan dampak yang sangat besar ya bagi kemajuan sebuah bisnis. Oleh karenanya, maka sangat dianjurkan untuk berhati-hati ya dalam melakukan perekrutan karyawan. Misalkan usaha tos ageng hidup ya bade ngarekrut karyawan ya. Perhatikeun ya nomor hiji mah jujur. Jujurnya. Nah, pintar ge itu jujur mah percuma. Ya, ngabohong kena loba ngabohong ya, lamun teu jujur mah ya. Baik, itu modal utamanya adalah jujur dulu. Nah, baru kesananya adalah kemauan yang kuat ya. Teu kudu nu pinter, nu penting mah ya kemauan anu kuat. Pinter oge ai kebluk mah percuma oge nya. Nah, tidak akan berkembang ya. Sakitu kemampuanna gitunya. Beda lagi kalau dengan orang yang memiliki kemampuan yang beda lagi dengan orang yang memiliki kemauan yang kuat ya. Pasti akan selalu berusaha untuk mencapai target ya. Nah, pastikan hanya para profesional yang menempati bidangnya ya, yang membutuhkan keahlian tertentu misalkannya ya. Jangan asal memilih karena bisa berdampak negatif ya. Ya, baiklah, itulah tadi saya bahas ya 7 ya. 7 atau beberapa faktor ya yang berpengaruh terhadap kesuksesan wirausaha ya. Nah, semoga bisa Anda terapkan ya, bisa Anda petik pelajarannya. Oh iya, yang terpenting juga ya. Tadi itu kan saya hanya menyebutkan sebagian kecil ya dari faktor keberhasilan wirausaha ya. Tetap faktor yang terbesarnya adalah keberhasilan itu ingat turun dari Allah ya. Nah, makanya lamun
hidup tos terang kitu tenging ngajajauhan ka Allah nya kedah lebih mendekatkan diri kepada Allah karena keberhasilan, kesuksesan ya itu datangnya semua dari Allah ya. Baik. Baik ya, ini tugasnya ya. Nah, ini tugas. Untuk selanjutnya, kemudian silahkan dari materi yang saya sampaikan tadi Anda rangkum ya. Kemudian Anda upload di Edmodo ya. Maksimal 2 foto sajalah. Sefoto cukup. Namun untuk cukup 2 foto boleh ya. Jadi ingat, ini tugasnya silahkan Anda rangkum, kemudian Anda upload di Edmodo ya. Baik, jika ada yang ditanyakan silahkan Anda ketikkan saja di kolom message ya di Edmodo-nya. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.